Ya, argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Jin terhormat. Perkenalkan, nama saya Isla Safkan. Di sini hadir sebagai pihak pro dalam perdebatan kita hari ini dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Jin terhormat, pertama-tama kita bedah terlebih dahulu mosi kita hari ini. Strategi ekonomi biru memiliki arti pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Atau dalam konteks perdebatan kita hari ini, negara tersebut adalah negara Indonesia yang memiliki potensi maritim yang cukup besar. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun atau meningkatkan ekonomi nasional. Mari kita pahami konteks dalam mosi ini terlebih dahulu, Dewan Juri yang terhormat. Melalui definisi yang akan saya uraikan, bahwasanya dalam pembangunan ekonomi nasional kita tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru di mana terlalu mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim semata. Dewan Juri yang terhormat, pemenang dalam perdebatan kita kali ini adalah tim yang mampu membuktikan berbagai dampak dari permasalahan yang ada dalam mosi, serta tim yang mampu menjawab persoalan dan menawarkan skenario dengan logis dan analisis akurat. Dewan Juri yang terhormat. Agar perdebatan ini berjalan lebih spesifik dan fokus, Dewan Juri yang terhormat, saya juga akan melimitasi mosi hari ini, yaitu dalam hal pembangunan ekonomi nasional dalam konteks keindonesiaan. Dua argumen mengapa kami berdiri mendukung mosi hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, dampak atau efek domino apa sajakah yang akan timbul apabila negara ini terlalu berfokus pada strategi ekonomi biru secara kontinu? Dan kedua, bagaimana strategi yang jauh lebih baik dalam meningkatkan ekonomi nasional tanpa harus bergantung pada strategi ekonomi biru yang sekaligus hal ini akan menjadi win-win solution bagi semua pihak, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki 2 poin mekanisasi dalam perdebatan kami kali ini. Pertama, sadarilah strategi ekonomi biru akan berdampak pada semakin meningkatnya eksploitasi sumber daya laut yang efek dominonya bisa mengancam ekosistem kelautan dan merusak lingkungan laut. Dikarenakan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk suatu negara. Indonesia mungkin memiliki potensi maritim yang besar, Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi kebutuhan bagi masyarakatnya juga besar, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila kita terus-menerus menggerus sumber daya maritim kita, meskipun tidak bergantung kepada itu, akan terjadi eksploitasi, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan akan terjadi kerusakan dan pencemaran bagi kawasan air kita, terutama terumbu karang yang menjadi tempat hidupnya ekosistem laut yang merupakan salah satu kekayaan Indonesia dan merupakan tempat wisata bagi turis luar negeri, Dewan Juri yang terhormat. Alangkah bijaknya apabila kita tidak melakukan eksploitasi terhadap laut kita. Selain merenggut kekayaan laut kita juga merusak tempat wisata yang bisa berpengaruh kepada devisa negara kita, Dewan Juri yang terhormat. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, bahwa masih banyak cara utama yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi nasional, seperti halnya melalui optimalisasi pajak, mengusahakan iklim investasi yang baik, serta strategi agroekonomi. Mengingat negara kita juga negara agraris, di mana mekanisme ini akan saya jabarkan lebih lanjut lewat elaborasi spesifik setelah ini. Masuk ke dalam argumen kami yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sadarilah dampak atau efek domino yang akan muncul apabila kita terlalu mengeksploitasi pada strategi ekonomi biru ini. Pertama, saat kita mengandalkan sumber daya kelautan, artinya kita akan secara terus-menerus melakukan eksploitasi sumber daya kelautan, dan saat strategi ini dilakukan secara kontinu, hal ini bisa mengancam ekosistem yang ada di laut. Bahkan bukan tidak mungkin, kerusakan lingkungan laut juga bisa terjadi, bukan? Bayangkan saja, Dewan Juri terhormat, saat ini menggunakan strategi ekonomi biru tentu saja akan menjadi ujung tombaknya. Para pelayan yang ada di berbagai pesisir di Indonesia memiliki tuntutan kepada mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang semakin banyak. Belum lagi permasalahan dalam status quo, di mana masih banyak nelayan yang juga menggunakan bahan peledak atau bahkan merusak terumbu karang yang ada menggunakan pukat harimau misalnya. Dan masuk kembali kepada poin elaborasi kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, sadarilah masih banyak cara yang dapat kita utamakan untuk meningkatkan ekonomi nasional, seperti halnya melalui optimalisasi pajak, mengusahakan iklim investasi yang baik, serta strategi agroekonomi. Mengingat negara kita juga negara agraris,
mengingat strategi ekonomi biru memiliki resiko yang cukup besar terhadap eksploitasi dan rusaknya ekosistem kelautan. Maka kita bisa membangun ekonomi nasional melalui optimalisasi pajak dan membangun iklim investasi yang baik. Terlebih lagi, Indonesia juga sudah dikenal akan pengekspor rempah-rempahnya ke berbagai penjuru dunia. Cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya. Itulah yang seharusnya kita tingkatkan dan optimalkan dan manfaatkan sebaik mungkin. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agraris kita, juga devisa wisatawan asing harus kita pertahankan dengan menjaga laut, bukannya mengeksploitasinya, Dewan Jaya terhormat. Pengoptimalkan pajak juga harus diusahakan demi menjaga ladang investasi yang baik dan juga meningkatkan untuk pembangunan nasional kita, Dewan Jaya terhormat. Dan juga, Dewan Jaya terhormat, dampak buruknya adalah strategi ekonomi biru ini hanya dapat dilaksanakan secara terbatas dan sementara sehingga tidak layak untuk diandalkan untuk waktu yang lama. Di saat terjadi overfishing dan sumber daya laut kita menipis, maka strategi ekonomi biru ini tidak akan dapat dilaksanakan lagi. Mengapa? Dikarenakan alasan yang sudah saya sebutkan, eksploitasi yang berlebihan terhadap kekayaan maritim kita, Dewan Jaya terhormat, menyebabkan ekonomi biru ini tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan pembangunan nasional kita, Dewan Jaya terhormat. Sebaliknya, optimalisasi pajak dan investasi secara agroekonomi ini sangatlah fleksibel, Dewan Jaya terhormat, dapat bertahan secara lama dan bisa didapatkan melalui berbagai macam sektor seperti properti, makanan, infrastruktur, tempat wisata, dan lain-lain. Dan menurut argumen kami yang sudah tersusun secara konkret dan terstruktur, Dewan Jaya terhormat, saya sebagai pembicara dari tim Pro menyatakan bahwa kami setuju terhadap mosi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.